Shalom Bapak Ibu Saudara bersukacita, amin. Kita percaya bahwa sukacita kita dari Tuhan dan hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya, untuk anugerahnya, untuk kasihnya yang besar buat kita. Kita masih tetap diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang setia dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia buat kami. Sampai saat ini kami menikmati kasih-Mu yang besar buat kami. Kami menikmati anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Semua kami yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang terlibat, kami percaya. Kami diberkati, dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sementara beribadah, kami percaya Tuhan juga hadir di sana. Menjamah melawat setiap pribadi mereka masing-masing. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Ini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam
buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku, aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik buat kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Our God reigns.
Engkau di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Disembah, tidak ada Allah yang layak ditinggikan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami rindu bersorak lebih lagi di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya kami hidup sampai hari ini oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sama-sama kita akan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Yes, kami percaya kami semua diberkati. Karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku,
sanggup, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar, sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa sempurna kasih Tuhan buat kita. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kita nikmati dalam hidup kita. Saat ini kita akan persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih, hanya Engkau yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau yang memenuhi semua keberadaan kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan terus hidup dari mujizat demi mujizat, dari hari lepas hari bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur saat ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara bagi hamba-Mu, memberkati, mengurapi, bahkan setiap kami yang mendengarkan, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka yang sama-sama beribadah, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan kami tahu kebenaran-Mu menjadi jaminan hidup kami. Kebenaran-Mu memberikan kekuatan, kebenaran-Mu memberikan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kami siap dengar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di rumah atau mungkin lagi melihat tayangan ini? Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan ini merupakan minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Kiranya kita semua tetap kuat, sehat dan bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk minggu ketiga ini kita memang sedang mempersiapkan karena sesuai dengan ada surat edaran untuk bagaimana memasuki suatu kehidupan, dikatakan new normal. Suatu normal tapi dalam situasi yang baru, ya, yang baru, jadi tidak seperti lagi yang lama. Sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama akan memaknai bagaimana supaya yang baru itu harus kita laksanakan. Normal yang baru, berarti juga supaya iman juga kita dibaharui. Kita sama-sama akan baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Bisa ditampilkan? Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi di sini katakan siapa yang ada di dalam Kristus. Selama ini walaupun kita berada di rumah dalam mungkin situasi kondisi yang jarang keluar rumah kalau tidak perlu, maka jangan lupa bahwa kita tetap ada di dalam Kristus. Kalau kita tetap ada di dalam Kristus, maka sesuai dengan firman Allah ini katakan, ia adalah ciptaan baru. Kita akan memasuki suatu kehidupan new normal, normal yang baru. Ya, orang pikir normal yang baru yang bagaimana? Ya, mungkin cara kita nanti menyapa, mungkin cara berbicara, pakai jarak, mungkin selalu kita jangan lupa cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan.
Dan satu hal, jangan lupa pakai masker. Ya, ini suatu kehidupan new normal yang baru. Dan di sini firman Tuhan berbicara sesuatu yang baru. Ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita sampai sudah memasuki new normal, berarti kita harus juga hidup cara baru. Cara baru bagaimana supaya kita terpelihara, terjaga dari segala sesuatu yang dapat menjadikan kita tertular dengan virus COVID-19. Ini kita menjaga karena masa-masa ini belum sepenuhnya kita terbebas dari COVID-19, sehingga kita harus menjaga itu. Jadi di sini kita harus menjadi suatu ciptaan yang baru. Hidup kita tidak bisa lagi seperti hidup yang lama. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kita menjadi ciptaan baru, yang kita harus jaga yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita juga menjadi tetap dibaharui senantiasa, setiap saat. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika dalam Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 hal, ya, 3 hal di sini supaya kita terpelihara, dikatakan terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan hanya kita situasi seperti ini, kita new normal itu seperti yang disarankan oleh pemerintah, tetapi dari segi rohani kita harus memelihara supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Terpelihara dengan sempurna. Jadi sekali lagi di sini kita lihat bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bagaimana supaya bisa terpelihara sempurna? Berarti kita harus membangun hidup kita berkualitas. Kita harus membangun hidup yang baru dengan berkualitas. Artinya kalau sampai nanti di kehidupan dikatakan new normal ini, itu berarti harus berkualitas. Kita menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita supaya terpelihara dengan sempurna. Amat terlebih dari intimidasi kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Sudah sekian lama, sekian bulan kita berada di rumah, dan pada waktu pemerintah sudah membuka supaya kita bisa bebas beraktivitas, tetapi dengan standar new normal, normal yang baru, maka jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang membawa kepada dosa, ya, terutama. Jangan sampai kalau pikir selama ini bebas, terikat kita tidak bebas, dan sekarang kita menikmati kebebasan, maka jangan sampai kita terjebak dan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan mau kita membangun supaya hidup kita berkualitas. Hidup berkualitas artinya supaya kita menghindari segala dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua, bagaimana Tuhan mau supaya kita itu dekat dengan Tuhan. Di sini katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada pemisah. Jadi jangan kita menikmati kebebasan,
setelah kita sekian lama di rumah, kita bebas, walaupun dikatakan new normal, tapi kita menikmati kebebasan itu, tetapi kita jatuh di dalam dosa. Kita harus hati-hati, sehingga kita harus memiliki dasar yang kuat, supaya hidup kita, walaupun tidak sama dengan yang beberapa bulan lalu, tetapi kita harus memiliki landasan yang kuat. Hidup yang berkualitas, hidup yang kudus. Yang kita jauhi adalah dosa dan kejahatan serta pelanggaran itu. Sehingga untuk itu kita harus membangun hidup kita bermutu, kita membangun hidup kita supaya betul-betul hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Artinya hidup yang mempunyai dasar yang kokoh. Karena di dasar yang kokoh itu, disitulah kita akan menjadi kuat. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat ke-10 dan 11. Bisa disatukan 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Katakan demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Sekali lagi, tiap-tiap orang, berarti kita semua, tiap-tiap pribadi kita memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana kita supaya bisa hidup bermutu, berkualitas, membangun di atasnya. 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada dasar lain yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh, dasar yang punya kualitas utama. Dia batu karang yang teguh. Di atas dasar itulah kita membangun hidup kita. Kalau kita membangun hidup kita di situ, maka kita menjadi suatu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dan kita menikmati yang baru ini dengan kualitas dan mutu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan dasar di dalam Kristus Yesus. Sehingga manusia kita, manusia yang baru ini yang harus kita tampakkan. Bukan manusia lama lagi, tapi manusia baru yang kita tampakkan di dalam hidup kita. Nanti di bulan Juni ini mungkin di minggu-minggu ini, semoga mungkin bulan Juli kita sudah bisa beribadah secara new normal dengan standar sesuai yang disyaratkan oleh pemerintah. Ya, waktu itulah kita harus menampilkan manusia baru dan ciptaan yang baru. Dan itulah yang Tuhan inginkan, dasar yang kuat. Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19 kita lihat, kita bandingkan di sini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, perhatikan saudara. Perasaan mereka telah tumpul. Jadi jangan kita sampai perasaan kita tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah yang kita harus hindari saat kita menikmati suatu kebebasan dalam normal yang baru ini. Kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam kecemaran, jatuh di dalam hawa nafsu, jatuh di dalam kehidupan yang lama. Tapi kita harus membangun dengan dasar yang kokoh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sebagai ayat yang kita harus pegang sebagai manusia yang baru, kita lihat ayat 21 sampai 24. Ayat 21
sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu, sekali lagi, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, perhatikan, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui. Sekali lagi, kita baca sama-sama, supaya dibaharui. Yang di rumah, coba katakan, saudara-saudara mau dibaharui, menjadi ciptaan yang baru, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiranmu. Dan ayat ke-24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ciptaan yang baru. Yang itu yang Tuhan mau. Menjadi ciptaan baru. Karena dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yaitu di dalam firman Allah. Berarti yang benar di dalam firman Allah. Yesus dalam doanya dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Inilah yang menjadi dasar yang kuat, menjadi suatu kualitas iman kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga saat kita memasuki suatu kehidupan new normal, normal yang baru, maka kita selalu berpegang pada dasar yang kokoh, yaitu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, dan di sini katakan diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita menjadi ciptaan baru, bukan kita yang menciptakan, tapi diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa untuk bagi mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini, dalam minggu ketiga ini. Saya bacakan nama-namanya, yaitu Saudara Gilbert Yosua, Kevin Aletianos, Saudari Kesia Aurelia Putri, Saudari Monik Lenita, Ibu Lea Yuanahan, Bapak Amos Samuel, dan Ibu Lia Mary Sutanto. Juga bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, jadi mereka yang berulang tahun, kami akan berdoa. Silakan berdiri dan saya akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kami umat manusia. Amat lebih bagi mereka Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan telah pertambahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka. Belas kasihan kemurahan Tuhan, Tuhan nyatakan. Dan mereka mengucap syukur untuk segala sesuatu yang mereka terima sebagai anugerah daripada Tuhan. Biar senantiasa di usia yang bertambah ini, Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang mereka perbuat, mereka lakukan, agar supaya memiliki masa depan yang cerah, sukses dan berhasil. Tuhan akan menjaga, memelihara engkau, melindungi dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, kuman. Tuhan akan lalukan dari segala malapetaka, mara bahaya. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu senantiasa, dimanapun engkau berada. Dan saat ini sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami, kami akan memberkati mereka yang berulang tahun. Saudara mengangkat tangan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Engkau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah minggu ketiga ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa berkat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
sampai dengan saat ini ya Tuhan. Di minggu ketiga di bulan Juni ini, kami menikmati kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami semua baik adanya ya Tuhan. Dan saat ini kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami, pekerjaan tangan kami, apa yang kami perbuat. Bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik mereka yang berada di rumah, baik mereka Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjaga dan memelihara, melindungi senantiasa. Dalam perjalanan, baik dalam kendaraan, berjalan kaki, duduk dan tidur sekalipun, Immanuel, Allah menyertai senantiasa. Di waktu siang tiang awan akan melindungimu, dan di waktu malam tiang api akan menjaga hidupmu. Siang malam hidupmu terjaga, terpelihara oleh kuasa Allah. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu dengan gandum, minyak, dan anggur yang terbaik. Dan mengenyangkan seluruh keluargamu dengan madu dari gunung batu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Miliki dengan iman, kasih karunia, anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian dan seluruh keluarga kami, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pagi siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dengan sungguh-sungguh dan memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.